Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di subuh pagi ini kita memulai dengan tidak lupa untuk mengucapkan syukur setinggi-tingginya, bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam nikmat dan juga karunia yang nampak maupun yang tidak, yang jelas maupun yang samar, sehingga di subuh hari ini kita masih Allah berikan kesempatan yang sangat indah, yaitu dengan mampu dan bisa melaksanakan ketaatan yang mulia, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Yang bisa kita harapkan semoga Allah memberikan ganjaran, Allah jadikan subuh pagi ini dan subuh-subuh sebelumnya dan seterusnya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah. Allahumma amin. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini kita akan meneladani, kita akan membawa sosok atau figur yang soleh dari generasi yang soleh juga, seorang pemimpin sekaligus juga seorang imam. Ya, ini keistimewaan dan keunikan di saat Islam itu jaya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpinnya itu sekaligus ya alimnya. Karena memang runutannya kan ngoten. Pertama dimulai dari Nabi sendiri Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi rawuh teng Madinah, ngurusi babakan Madinah sampai Madinah dados daulah Islam. Nggih Nabi Muhammad, nggih pemimpine Nabi Muhammad. Dados pemimpin plus alim. Sakwancine sedo Nabi digantosaken kalian Abu Bakar. Nggih pemimpin, nggih ulama. 2 tahun digantikan, sedo digantikan berikutnya Umar bin Khattab. Nggih pemimpin, nggih ulama dari kalangan sahabat. Terus ngoten. Ya. Sampai kemudian di masa yang pemimpin dari kalangan dinasti napa istilahipun klan, ya, marga atau suku dari Bani Umayyah, tapi dereng mesti ulama. Ya, sehingga kemudian ada istilah ulama lan umaro. Lek riyen kan aslinya ulama kalih umaro nggih setunggal. Ya, di dalam diri Rasul nggih ulama nggih umara. Ya, di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman nggih ulama nggih umara sampai ditutup zaman Ali. Sak wancinipun niku masa Khulafaur Rasyidin pindah dengan dinasti Bani Umayyah. Setiap pemimpin belum mesti alim, ya, tetapi dalam catatan yang perlu digarisbawahi, pemimpinnya masih dekat dengan ulama. Ya, ulama masih punya tempat yang spesial. Nah, di antara Bani Umayyah itu wonten wancine seorang ulama nggih umara melih. Ya, di zaman 99 Hijriah. Niku pergantian pemimpin dari Sulaiman bin Abdul Aziz, ya, diganti dengan Umar bin Abdul Aziz. Nggih pemimpin, nggih ulama. Sampai para tabi'in yang satu masa dengan beliau seperti hanya Imam Sufyan ibnu Uyainah, kemudian Hasan al-Basri, itu jelasipun, ya, jelas nih sapa to Umar bin Abdul Aziz di dalam catatan mereka
innal ulama inda Umar ibn Abdul Aziz talamidah. Jejeran para ulama kalangan tabi'in neng ngarepe Umar bin Abdul Aziz kaya dene murid lan guru. Masya Allah ya, ulama Hasan al Basri, Sufyan ibnu Uyainah, Ibnu Sirin ya. Niku para jajaran tabi'in senior di hadapan Umar bin Abdul Aziz kaya dene guru lan murid. Gurune Umar bin Abdul Aziz itu milo selain pemimpin juga ahli hadis, selain pemimpin juga ahli fikih, selain pemimpin juga ya, mengerti akan syariat-syariat Allah yang ditegakkan di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah berikan bonus yang begitu spesial ya, kurang lebih 29 bulan. 29 bulan niku berarti 2 tahun punjul patang sasi nggih kanten ya, kurang langkung kanten. Ya, 2 tahun. Jadi mulai tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah itu keadilan rata, Pak. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan. Ya, padahal itu ada berapa negara? Ya, itu komplit dalam keadilan dan kenyamanan. Ya, adil karena di situ antara serigala kalian mendo, kambing dan serigala niku diangon bareng neng sak lapangan ora podo mangan. Ya kan? Wedhuse mangan suket, serigalanya juga nggak makan kambing. Niki kan aslinya malah konslet toh, Pak. Ya kan? Kuduke serigala itu makan kambing. Tapi kenyataannya kambing kalian serigala dolan bareng, diangon bareng neng sak lapangan. Itu saking adilnya. Jangankan menungso, kewan wae ngrasakne keadilan ya dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, makanya kalau sampai ada peristiwa pengembala kaget melihat serigala sampai makan domba, ya, bendino serigala iki nyuwante ning lapangan dolan bareng mbek wedhus. Lah kok enek dino wedhus dicaplok mbek serigala. Maka di hari itulah Allah mencabut nyawanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sedo, keadilan pun juga tercabut. Napa meneh menungso? Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu bagian zakat, ya, amil zakat, ya, zakat mal niku muter-muter sampai Afrika, Pak. Ibu kota kaum muslimin saat itu ada di Damaskus, teng Suria. Ya, posisi ibu kota teng Suria. Umar Abdul Aziz ngurusi Islam wal muslimin nggih teng Suria. Ya, zakat mal pun dimulai dari sana. Amil goleki mustahik li zakat, uang sing berhak diwenehi zakat. Diputeri sak Suria mboten petuk. Ya, kemudian melebar sampai tanah Hijaz, Mekah, Madinah nggih mboten petuk. Sampai teng pelataran Afrika nggih mboten petuk. Ya. Sampai laporan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya nika pripun Khalifah? Duit zakat mboten enten sing nampi. Ya, setiap ditawari kepada orang yang terlihat gak mampu, ya bilang bahasanya saya enggak, bukan termasuk yang berhak dizakati. Bahkan saya yang harus mengeluarkan zakatnya. Petugas amil zakat sing bingung goleki sapa sing wayahe entuk bagian zakat. Persis zaman sakniki. Petugas zakat nggih bingung. Tapi bingung orang golek sing ya. Bingung carane piye nyadarne wong sing kudu ngetokne zakat kon ngetokne zakat. Niku. Sampai kemudian zakat mal itu dibagikan kepada orang yang punya hutang. Masalah sing kagungan utang zaman sak menika ya diriwayatkan di dalam manaqib Umar bin Abdul Aziz.
sing kagungan utang sing dilunasi oleh negara. Ya, niku laporane tiang sing gadah omah dan rumahnya itu layak. Gadah kendaraan dan kendaraan itu tunggangan yang cukup mewah. Dan punya budak, artinya berarti kehidupannya itu empun saya, Pak. Ya, tiang kagungan rumah sing cukup ya mewah, punya kendaraan, punya budak. Cuma masalah gadah utang. Kata Umar bin Abdul Aziz, wong kui berhak ditutup utangnya dengan zakat. Masya Allah. Bayang ya. Sampai ada peristiwa ya, utang rakyat dilunasi kalian negara. Ya. Jenengan bayang nih sak menika. Ya, teng Indonesia sami to. Rakyat sing lunasi utang negara niku dereng saged pok malah. Lah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya kebaikan dan ketaatan yang diperoleh Umar bin Abdul Aziz ini mboten kaya dene main sulap. Ya, bim salah bim langsung dadi kaya ngono. 2 tahun selesai urusan, semuanya dalam keadilan, mboten. Umar bin Abdul Aziz menika ya, bukti akan produk halal yang diproses jauh-jauh hari. Ya. Terus Umar bin Abdul Aziz niku produk halal sing diproses jauh sebelumnya. Maka izinkan kami jamaah yang dirahmati Allah untuk membawa peristiwa yang ada di zaman sahabat, lebih khususnya zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masalahnya Umar bin Abdul Aziz niku petuk kalian Umar, buyute Umar bin Khattab. Ya, terus Umar bin Abdul Aziz niku tasih buyute Umar bin Khattab. Ya, kok iso kaya ngono? Nggih, harus kita tarik sejauh mungkin, dan itu ada di masanya khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana kebiasaan Umar itu setiap malam itu pasti keliling Madinah. Ya, tujuannya 3 saja, Pak. Ya, tujuan keliling kayak niku piyambak. Ya, lek enten sing ngancani kur ajudane tok. Plus sekretaris niku tok mawon. Ya. Lah, tujuan 3 niku hanya untuk menyidak napa memeriksa lek enek rakyate sing kelaparan. Ya, dereng maem. Sehingga nanti bisa diambilkan saking lumbung Baitul Mal. Nomor kalih keliling supaya pirsa sapa dari rakyate ingkang sakit sehingga membutuhkan pengobatan. Ya. Kemudian yang nomor terakhir, Khalifah Umar keliling untuk memeriksa mbok menawa ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil niku berarti perantau yang ada di sekitar Madinah yang membutuhkan nggih bantuan. Mungkin tempat penginapan, mungkin sandang pangan, sehingga bisa ditutupi semuanya itu dengan harta kaum muslimin yang ada di Baitul Mal. Niku bendinten ngene niku bendalu. Sampai merasa kecapean, lelah, layeh-layeh, gegeripun Umar niku teng tembok salah sijine omah teng Madinah. Nah pas layeh-layeh niku ya mbek napa istilahnya senderan, jebule teng jero omah niku enten obrolan ibu kalian putri ya, bakul susu ya. Suara ibu niku ngongkon putri anaknya perempuannya ya, ngongkon putrine, "Nduk, sesuk lek bakulan susu oplosen karo banyu." Ya.
susu kan ya dioplos kalian banyu. Ya ben untungnya kathah to. Ya kan? Napa niku istilahnya dicampur. Putrine jawab, "Ampun ngoten, Bu." Ya Umar bin Khattab ngelarang untuk ngoplos susu kalian toyo. Ya. Menjadi perintah dari seorang khalifah, nggak boleh penjual susu ngoplos susu mbek banyu. Biar susu tetap murni susu. Ya, ojo mergo golek untung sing akeh, ya susu dioplos kalian banyu. Kemudian ibunya menjawab, ya, Umar gak ero. Ya, Umar gak ngerti. Ya, maka putrinya menjawab, Umar mboten pirsa, tapi Rob, ya, Tuhannya Umar maha mirsani. Iyo. Umar memang nggak tahu ibu, nggak lihat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Umar, Rabbnya semesta alam ini yang maha melihat. Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab langsung merintahkan kepada ajudannya yang biasa disebut dengan Aslam, tandai omah iki. Kayak ono tanda. Riyen dereng enten lampu, jenenge dalu mesti peteng. Gek omah-omah teng Madinah niku kotak-kotak ngoten tok to. Ya mboten enten gendenge. Mboten enten cete, ya. Akhirnya ditandai kalian ajudane Umar bin Khattab. Umar pulang gugah putra-putrane. Gugah Abdullah, gugah Abdurrahman, gugah Asim. Dikumpulkan putra-putra lelakinya, kemudian disampaikan siapa di antara kalian yang ingin nikah? Ya, bapakmu duwe calon top markotop. Ngoten, Pak. Pados mantu niku paling gampang ya Umar niki. Gitu. Sapa sing pengen nikah tak golekne mantu jos. Ya, dijawab oleh Abdullah bin Umar, "Ini mutazawijun." Ya, wahai ayah, saya sudah nikah, lagi nggak pengen nikah. Abdurrahman juga. Sampai Umar niku ngendikan, kalau seandainya aku masih pengen menikah, tak rabi dewe. Ya, ini kualitas spesial masalah ini, Pak. Ya, cuma Umar sudah nggak mau nikah lagi. Maka putra sing paling ragile nggih Asim niku yang angkat tangan pun kula mawon sing nikah. Maka besoknya Umar langsung menikahkan putranya Asim dengan putri bakul susu. Ya, Pak. Umar sinten, Pak? Khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin saat itu. Menikahkan putranya, ini cara sakniki kan pangeran ini. Ya, putra raja. Ya, menikah dengan seorang putri bakul susu. Dan itu enggak masalah. Sing digoleki masalahnya bukan bondo, kemudian kecantikan, rupa dan sebagainya, kesolehannya ini. Maka menikahlah dua orang yang sama-sama soleh. Asim keturunan dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ya, kemudian putri yang penjual susu itu juga seorang perempuan yang solehah. Lahirlah dari dua insan yang mulia ini seorang perempuan yang dikenal dengan istilah Laila atau dengan nama lain Ummu Asim. Berarti napone Umar niku putune Umar bin Khattab. Ya. Semakin hari semakin besar, tambah dewasa dan tambah kesolehannya. Ya. Umar pun boten enten, pun sedo. Ganti mongsone Utsman bin Affan, ganti masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sampai ganti nantinya di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, terus sampai ya di masa Abdul Malik ya bin Marwan, yang salah seorang di antara pangeran-pangeran Bani Umayyah itu, ya, Walid ya, bin Abdul Malik itu naksir, ya, kalian
seorang putri yang solehah keturunan dari Umar bin Khattab. Sehingga ya, meminta kepada keluarga Umayyah untuk menyiapkan 4.000 dinar uang yang halal kanggo sangu ngelamar kalian akad Ummu Asim nggih niku Laila putune Umar bin Khattab. Nih Pak, ini proses yang kedua nih Pak. Zaman berganti ya, Ummu Asim sudah siap untuk dinikahi, yang mau menikahi keturunan dari darah biru Bani Umayyah ya, tapi meminangnya dengan 4.000 dinar harta yang 100% halal ya. 4.000 dinar pinten nih Pak Rin, sisan ngitung Pak ben mboten bingung mengke saiki piro 4.000 dinar 4.000 dinar lek sak menika 3 yuta mawon nggih, 1 dinarnya 12 M. Angkat tangan bapak-bapak sing riyen anu mahare 12 M. Enten apa mboten? Ibu-ibu sing kakunge mahare 12 miliar enten apa mboten? Niki 12 M niku ya duit dinar yang 100% dijaga kehalalannya. Maka dalam membentuk kesolehan generasi niku ya, jangan sampai ketinggalan sing ngeten iki, Pak. Ya, kehalalan harta, kehalalan pakaian, kehalalan napa mawon sing mlebet teng daging itu. Ya. Karena Rasulullah pun manti-manti, lahmun nabatat minal harami fannaru aula bihi. Daging yang muncul dan lahir terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih pantas. Ya. Ini pancen gawe panas. Harta niku lek haram bikin panas. Bukan panas diri sendiri, keluarga, bahkan sampai generasi. Nih. Padahal Bani Umayyah niku secara oknume niku kuatah sing hitungane sering foya-foya. Ya, sering menghambur-hambur karena niki darah biru. Ya, keturunan raja-raja memang. Orang-orang kaya. Tapi pas nemoni enek putri yang solehah siap untuk dinikahi, niku yang dicari harta yang 100% halal. Ya, dan terjadi pernikahan antara Walid dengan Ummu Asim itu ya. Abdul Aziz sama Ummu Asim, saudaranya Walid, mohon maaf. Abdul Aziz dengan bin Marwan dengan Ummu Asim. Maka dari 2 orang, satu darah biru soleh, satunya putri dari keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lahirlah darinya Umar bin Abdul Aziz. Berarti pirang generasi nih Pak? 3 generasi. Ya, 3 generasi niku terjaga kesolehannya, sehingga Allah juga menjaga generasi tersebut lahir darinya keturunan-keturunan yang soleh. Ya, sehingga nanti muncul pemimpin adil dari siapa? Dari keturunannya Umar bin Khattab yang juga pemimpin yang adil. Ya, Masya Allah. Sakmenika lek mbika Al-Quran teng surat Al-Kahfi ayat 8 kali niku. Allah Subhanahu wa taala menceritakan babakan perjalanan Nabi Musa ngangsu kawruh kalian Nabi Khidir. Ya, Allah ceritakan bertemu di sana ada bangunan sing badhe roboh. Kalian Nabi Musa mbek Nabi Khidir malah dibangun melih. Ya. Fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ya, ada bangunan yang mau roboh yang dibangun oleh Nabi Musa kalian Khidir, sing sejatine bangunan kuwi sing duweni 2 anak yatim.
Dua anak yatim niki spesial, Pak. Ada 3 spesialnya. Pertama, omahe sing bangun Nabi. Ora trimo setunggal. Nabi ini enten kalih. Musa kalian Khidir alaihi wasallam. Jenengan griyane sing bangun sinten? Ya, tukang. Ya, nah, mboten masuk berarti niki. Ya. Kemudian wa kana tahtahu kanzun lahuma. Jebule kenapa Nabi Musa kalian Khidir bangun rumah 2 anak yatim itu untuk menjaga harta warisan dari orang tua anak yatim ini, ya, ketika masih hidup yang ada di bawah bangunan tersebut. Lek bangun kuwi roboh, ya, kemudian orang tahu kelihatan jebule neng jero lemah enek harta karun, wah, sikut-sikutan, Pak, ya, kerayahan. Maka dijaga, dibangun lagi bangunan itu. Kenapa? Karena di bawahnya ada harta karunnya. Jenengan pun pernah maculi griyon jenengan dereng? Mbak menawa ente harta karun. Kemudian yang ketiga, ya, di pertengahan ayat tersebut Allah jelaskan 2 kespesialan ini rahmatan mir rabbik, sebagai bentuk rahmat Allah kepada 2 anak yatim itu. Ya, 2 anak yatim ini teng tafsir pundi mawon niku mboten dijelasne, Pak. Ini bocah yatim iki bocah yatim sing alim, bocah yatim sing banyak amal solehnya, bocah yatim sing pinter, mboten enten penjelasane. Sing penting enek bocah yatim loro, ngoten, Pak. Ini teng tafsir pundi mawon. Ya, jenenge sapa mboten enten penjelasane. Ya, nempel tok enek bocah yatim loro, omahe sing bangun Nabi, nang ngisor omah enek harta karone, dan Allah turunkan rahmat keduanya. Enten 3 spesial. Ya, niki lek 3-3ne enten zaman sakniki pun viral, Pak. Pun terkenal, mlebu YouTube pundi-pundi. Niku. Ya, ternyata jawabannya Allah turunkan 3 kenikmatan kepada 2 anak yatim itu ada di akhir dari ayat 82 itu, kana abuhuma sholiha. Karena, ya, orang tua dari anak 2 yatim ini dulunya adalah orang tua yang soleh. Wa kana abuhuma sholiha. Niku kuncine. Ya, wong tuane tibane wong tua yang soleh. Allah jaga, ya, sampai turun temurun. Dan niku lek bika tafsir Imam Al-Baghawi, niku luweh takjub melih Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Imam Al-Baghawi menyebutkan dan menafsirkan sing dimaksud abuhuma sholiha, bapake 2 anak yatim kuwi wong soleh, niku mboten bapake langsung. Ya, tapi mbahe sing paling dhuwur nomor 7. Makanya sampai enten istilah 7. Nah, niku, Pak. Ya, jadi mbahe sing nomor 7 riyen niku soleh masyaallah. Ya, kealimannya, kemudian kedermawanannya, amal-amal soleh yang begitu banyak buat dirinya kepada Allah atau antara dirinya dengan masyarakat ketika interaksi niku terkenal soleh. Kemudian sedo duwe anak dijaga kesolehane, keturunan sing ke-6 berarti lah niku, mati generasi yang kelima tetap dijaga, mati medun generasi ke-4, mati generasi ke-3, generasi ke-2, sampai generasi 2 anak yatim ini tetap Allah jaga. Keberkahan mbah buyute sing nomor 7 karena soleh. Niku Pak kuncine. Ya, jenengan pengen generasi yang soleh, niku ampun meksa putra putu jenengan kon ngaji terus, ya jenengan malah mambu masjid mboten pernah. Nggih, mustahil nih.
Ya, mustahil. Jenengan bengoki putu kapure TPA. Ya, TPA ngaji sing bener. Jenengan teng dalem mboten atos maos Quran. Ya, maka solehkan diri kita, insya Allah Allah berikan bonus generasi yang soleh juga. Ya. Lek nyolot teng Nabi Yusuf niku kan terpisah kalian bapak ipun niku kan kurang lebih 18 tahun. Ya, 18 tahun. Semenjak umur masih anak-anak terpisahkan dengan bapaknya, kemudian sampai dijual di Mesir menjadi budak, menjadi seseorang yang tinggal bersama Perdana Menteri Mesir. Dan saking gantengnya, ya, saking gantengnya itu sampai istri dari petinggi Mesir itu berniat untuk melakukan suatu hal yang haram, yaitu perzinahan. Ya, Nabi Yusuf nolak sampai suwek. Klambine ini kan ceritanya kan ngaten. Tapi merujuk ke ayat, ya, merujuk ke ayat peristiwa Nabi Yusuf kalian istri petinggi Mesir yang disinyarir naminin Zulaikha, tapi kan wallahu alam nama itu bener apa enggak, yang jelas di kita kan terkenalnya ngoten nggih napa mboten. Nah, bahasa ayatnya itu Allah pilihkan wa kanat hammat bihi wa hamma biha. Niku ayatipun kanat hammat bihi wa hamma biha. Artinya hammat niku kan berhasrat, duwe karep. Dados Allah itu menceritakan bojone petinggi Mesir itu ada hasrat kepada Yusuf, tetapi setelahnya wahamma biha. Nabi Yusuf niku kan pas lagi bakoh-bakohe, ya, pemuda yang lagi, ya, umur-umur nggih 24 selawe niku, ya, niku kan pas lagi, ya, secara naluri wong lanang mboten sak kula critakne ketemu kalian seorang perempuan yang nasab punya, martabat punya, cantik juga, ya, dan tidak ada seorang pun di rumah itu. Ya. Niki lek ceritane teng jaman sak menika kula mboten jamin jenengan nggih kaya Nabi Yusuf. Ngoten ta? Secara naluri manusiawi Nabi Yusuf itu juga ada hasrat dengan perempuan tersebut. Niki bahasa Qur'annya. Tetapi kok ternyata nggak terjadi, ya, perbuatan yang menjijikkan itu. Kenapa? Karena Allah menjaga Nabi Yusuf. Lah penjagaannya itu para ahli tafsir mereka ada dua pendapat besar. Ya, ada dua pendapat besar. Yang pertama, ketika ada tragedi itu terdengar suara, "Hei Yusuf, innaka karimun ibnu karimin." Hei Yusuf, kowe ngono bocah apik, bocah mulya, putra dari bapak sing mulia juga. Niku langsung bredeg ngoten, Pak. Langsung mandek Nabi Yusuf. Hilang syahwatnya itu, langsung hilang. Ketika ada suara, "Yusuf, kowe ngono bocah apik, turunane wong apik." Tafsir yang lainnya, ya, di saat itu pula Nabi Yusuf itu seleret gitu, Allah menampakkan bayangan bapaknya. Ya, seleret gitu, enek wajah bapaknya itu langsung drodok menghentikan, ya, naluri syahwatnya itu. Nah, itu yang menjadi penjagaan Allah bagi orang yang soleh. Kenapa? Dari orang tua yang soleh juga. Riyen kan ngoten nggih, Pak. Alhamdulillah kula tasih ngrasakne zaman sing ketika, ya, mboten ngaji bibar maghrib, ya, mboten TPA, mboten jemahan telat, niku bapak-bapak
dari tonggo teparo jamaah masjid niku ngandani bocah-bocah, bapakmu kuwi lho khatib Jumat. Ya, bapakmu kuwi lho imam masjid. Bapakmu niku langsung sadek saknyek niku isine. Ya. Musim tebu golek tebu. Ya, musim pelem ngepruki pelem wong. Ya niku. Ya, niku langsung ditegur. Orang eling bapakmu khatib Jumat. Ya, bapakmu imam masjid. Niku ndrodok. Ya, ditarik sakniki kan pun benten jawabane. Ya. Lah itulah yang menjadi alasan kuat kenapa kita harus mensolehkan diri sebelum Allah turunkan bagi kita generasi yang soleh dan solehah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang bisa kita ambil dari lahirnya seorang Umar bin Abdul Aziz, ya, dari pernikahan generasi sebelumnya yang soleh, itu juga karena harta yang dimakan itu juga 100% harta yang halal, ya. Harta yang jauh dari keharaman, haram dalam bentuk cara mendapatkannya ataupun zatnya. Ya, bisa jadi harta itu diambil dari harta yang ribawi, ya, harta yang jauh dari kehalalan maupun syubhat, maka ini juga pengaruh. Ya. Bapaknya Imam Bukhari niku kan sedo sakderenge Imam Bukhari ageng. Ya, ketika masih kecil Imam Bukhari bapaknya pun sedo. Tapi sakderenge sedo niku pun ngayem-ngayem putrane, ya, yang nanti menjadi imam besar. Ya, kitabnya kitab terbaik setelah Al-Qur'an yaitu Sahih Bukhari. Niku ngandani putrane le, ya, lek bapak ora enek tenang wae, ya, tetap belajar, tetap sinau, nuntut ilmu, karena urung enek ceritane bapak mungkin ngekei panganan sing mbok emplok, sing mbok pangan bendino itu dari harta yang subhat. Jangankan haram, Pak, sing subhat mawon mboten atos, apa meneh sing haram. Ya, niku. Ya, alhamdulillah saat niki masyarakat sudah bisa memilih tumbas barang, tumbas maeman, tumbas nopo sing teng toko-toko niku setidaknya dilirik riyen, ya, label halal. Niku termasuk proses, Pak. Ya, ada usaha supaya kita ini memakan dan meminum yang, ya, di sana terletak kehalalannya. Ya, meskipun kita nggak dipaksakan untuk tekok bakule haki halal pora mboten ngoten. Tapi setidaknya karena di kita ada label, ya, di bawah MUI, ya, setidaknya kita ada greget ke sana. Nah, kenapa? Karena keharaman makanan, kesubhatan makanan itu juga termasuk amaliyah jahiliyah. Ya. Rasulullah SAW kan diturunkan Allah di muka bumi ini salah satunya memurnikan amaliyah jahiliyah. Masa jahiliyah pun mboten enten. Tapi bisa jadi amalan-amalan kejahilian niku tasih nemplek. Ya, oleh karena itu Allah menyebut jahiliyah di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 4 ayat. Ya, ada jahiliyah 1, jahiliyah 2, jahiliyah 3, jahiliyah 4. Ya, dan 4 kejahilian ini mewakili seluruh faktor kehidupan kita memang. Ya, cobi sing pertama di dalam Ali Imran ayat 154 niku Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kaum musyrikin yadhunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Orang-orang Mekah itu berprasangka yang salah terhadap Allah. Itulah sangkaan jahiliyah. Napa maksudnya sangkaan jahiliyah niku? Sangkaan yang terkait dengan keimanan yang mana mereka ya asli randu iman,
tapi ngotak-ngatik terkait dengan zat Allah. Ya, saat itu Nabi berdakwah qul huwallahu ahad. Allah niku maha tunggal, Allah niku maha esa. Lah Abu Jahal kalian geng ini, sak gengnya Abu Jahal niku nggak terima. Allah itu nggak maha tunggal. Allah kuwi siji sing neng langit, ya, sing neng darat, ya berhala-berhala sekitar Ka'bah itu juga sesembahan. Ini yang dimaksud dengan dzonnal jahiliyah, ya, terkait dengan keyakinan. Ya. Allah sudah menerangkan bahwa Allah itu berada di arsy, ya, ada di atas langit sana. Itu ada di 7 ayat. Jelas, nggak perlu kita bingung. Lah kok sampai sekarang masih ada yang berkeyakinan Allah itu zatnya ada di mana-mana. Sama berarti ini dzonnal jahiliyah. Sangkaan sebagaimana sangkaan orang jahiliyah terhadap Allah. Lah itu yang ditutup, ya, model-model seperti ini yang ditutup oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sehingga nanti keturunannya yang soleh Umar bin Abdul Aziz sama punya misi bagaimana menutup kesyirikan, yaitu keyakinan jahiliyah. Ya. Dari sahabat 4 khulafa rasyidin itu yang paling ngurusi babakan keimanan dan kemusyrikan niku paling kenceng nggih Umar niku, Pak. Dibandingkan Abu Bakar, ya, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, 4 khulafa rasyidin niku sing paling napa istilahnya keras dan tegas niku dalam babakan iman dan syirik niku pancen Umar bin Khattab. Alasannya napa, Pak? Abu Bakar niku, ya, semenjak lahir sampai masa muda niku mboten pernah berlaku kemusyrikan. Mboten atos nyembah berhala niku mboten atos. Sampai ketemu Nabi, ya, kawanan konconan kalih Nabi, Nabi didapuk menjadi rasul, Abu Bakar ngimani, pun bar urusan. Utsman bin Affan niku nggih klope Abu Bakar. Abu Bakar mlebet Islam ngajak Utsman, Utsman dados as-sabiqunal awwalun. Pun mboten enten ceritane Utsman bin Affan niku nggih syirik. Napa meleh Ali bin Abi Thalib jog cilik sak omah kalian Nabi, dididik oleh Nabi. Bocah yang masuk Islam pertama kali nggih niku Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak ada track record kesyirikan itu mboten enten nih. Lele Umar, Pak. Umar niku masuk Islam, ya, Umar masuk Islam itu, ya, setelah sekian puluh tahun dalam napa? Pengalaman kemusyrikan. Makanya ketika tobat, ya, kemudian nanti yang menjadi khalifah, niku pintu-pintu kesyirikan sekecil apapun ditutup kalian Umar bin Khattab. Kenapa? Karena mantan, Pak. Pengalaman banget. Ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Ya. Kuburan-kuburan yang ditinggikan, ya, diratakan. Ya, padahal juga jarang sekali karena Islam masih jaya saat itu, akidah masih banyak yang selamat. Ya. Yang kedua, Allah juga berfirman di dalam Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah sing mbok karepne? Hukum jahiliyah. Napa maksudnya hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah niku tiang-tiang Mekah riyen senengane ngrusak tatanan sing pun ditetapne kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah netapne teng Ibrahim, teng Ismail, bangun Ka'bah, bangun. Bar dadi Ka'bah, manasik haji, tawaf, sa'i. Niku zamane sinten? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tawaf piye? Yo pakai pakaian tawaf,
kita kenal dengan ihram. Ganti masa, ganti generasi, orang-orang pada banyak yang ke Mekah, keliling Ka'bah menunaikan haji, sampai di zaman ya dikenal dengan masa jahiliyah, Nabi dereng lahir, Nabi dereng berdakwah Islam. Wong Mekah niku mulai ngerusak babakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan pikiran yang licik. Mekah lumayan nih, bentahun kumpul wong sak Dayak tawaf ning Ka'bah. Tapi sing teko kan wong sing ora ke Mekah, bukan dari tanah haram, bukan dari tanah suci. Berarti mlebu ning Mekah mereka kelambenan bukan dari tanah suci, berarti kelambine itu enggak suci. Lah kok meh tawaf nganggo klambi sing ora suci, ora oleh. Lah terus piye? Kemudian ditetapkanlah ya, ada baju khusus, pakaian khusus yang itu hanya bisa didapat dari warga Mekah. Ya, wong jero khusus niku. Ya pripun ngentuk nih Pak, cara ngentuk nih nggih nyewa, mboten nyewa nggih tumbas, regine dientol nih, hukumnya dirubah ya. Tiang-tiang ya lek kuat numbas nggih mboten masalah. Lah kata-kata mboten kiat numbas, lah terus pripun? Makanya mulai saat itu tawaf di sekeliling Ka'bah dalam kondisi ariatan, wuduh bapak-bapak ibu-ibu, telanjang. Nih, jenengan ampun bayang nih, ampun niki pokoke dimireng nih mawon. Ya. Tawaf itu zaman itu boten kelambenan. Padahal di zaman Nabi Ibrahim ada tawaf itu pakai pakaian tawaf. Makanya sing di zaman Nabi dilurusnya diantaranya harus memakai kembali pakaian ihram. Niku memurnikan sunnah atau ajaran di zaman Nabi Ibrahim kalian Ismail. Ya, niku contoh nih, ya masa jahiliyah ngerubah yang sudah ditetapkan. Nah, faktor yang kedua terkait dengan babakan pernikahan bapak-bapak ibu-ibu. Jenengan ampun kaget pernikahan di zaman Nabi Ibrahim niku sampai zaman Nabi nggih mboten benten kalih nikah kula lan panjenengan. Ya, mboten kathah benten nih. Tapi ada di masa jahiliyah yang pernikahan itu dirubah, Pak. Ya, dirubah. Jenengan perhatikan ya, menawi tasih enten sing model ngeten kalau sebut nih, berarti karakter dan pola kejahilian masih ada. Berarti itu pintu susahnya kita untuk meniru generasi Umar bin Khattab sampai Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, enten nikah niku sebutane nikah badal. Napa niku nikah badal? Nikah tuker pasangan. Niki legal loh Pak, mboten larangan nih, legal zaman sak menika. Ya, zaman Rasul belum membaiat wanita-wanita Mekah, laki-laki Mekah sebagaimana di akhir surat Mumtahanah itu, an la yusyrikna wa la yasrikna wa la yaznina, supaya tidak berlaku syirik, supaya tidak mencuri, supaya tidak berzina. Ya, mereka tidak mau dibilang berzina, padahal pernikahan mereka itu sejatinya ya zina. Ini nikah badal, tukar pasangan. Dari situ muncul nikah nomor kalih, nikah istibdha ibtighaan lil ibni. Nikah istibdha niku ngeten gambaripun. Ada suami istri, Allah belum karuniai keturunan. Lah, sing kakung niku merintah istriku, kowe lek gelem kumpul mbek wong lanang liya, ya, lek iso tokoh masyarakat, kepala suku, ya, engko lek sampai hamil lahir, maka anake nasabe dadi nasabmu liya. Niki legal, Pak.
Mboten larangan lho niki. Zaman semono niki legal. Disupport oleh undang-undang jahiliyah Mekah. Ya. Sehingga dari pernikahan yang menjijikkan itu muncul lagi nikah yang ketiga, nikah mukhadanah. Nikah mukhadanah niku wow, suami istri sah dalam ikatan pernikahan. Tetapi istri itu di belakang suaminya boleh angsal duwe selingkuhan dari laki-laki lain. Syaratnya setunggal, Pak, ojo sampai konangan. Ojo sampai konangan. Lu maksudnya konangan itu konangan pas kumpule. Lek kur gosip isu mboten masalah. Ya, mboten masalah, tasih legal. Bayang ini pernikahan model apa ngoten niku. Nah, kemudian ada lagi nikah ar-rohtu. Pernikahan ar-rohtu niku istri seorang perempuan boleh menikahi suami sebanyak 10, Pak. Napa niki enten istilahnya, Mas? Poliandri. Ya, istri dengan banyak suami. Ya, kumpul bareng, kemudian sampai nantinya hamil dan melahirkan, maka istri ini ngumpul nih wong 10 niku bojone, kemudian tunjuk rai, tunjuk irung, Mas, sampean bapaknya anak iki. Sing ditunjuk mboten pareng nolak, Pak. Padahal gambling to niku. Kuwi anakku podo asline. Ya won aku duwe songo liyane. Ya kan kuwi anakku, tapi nggak boleh nolak. Dan ini legal. Ya. Berasaskan izin orang-orang Mekah saat itu. Ada pula nikah mut'ah, nikah temporary. Ya, aku nikahi kamu seminggu, bar seminggu ya wis bar. Aku nikahi sebulan, patang sasi, setahun, rong tahun, kur ngoten tok. Ya. Nikah temporary. Lek teng Indonesia biasa disebut dengan kawin kontrak. Ya, kawin kontrak. Masalahnya nggih enten IP barang niku lho. Heran kula nggih. Ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk ringkesnya ada nikah shahibur royat. Nah niku mumpung enten contoh nih. Nikah shahibur royat niku pernikahan si pemilik bendera. Ya, si pemilik bendera. Dados riyen teng omah-omah sekitar Mekah niku. Omah ini kan kotak-kotak dhuwure kan mboten enten gendenge. Niku enten gendera. Warnane nggih abang, Mas. Lek enten omah dhuwure enten gendera abang, berarti neng jero omah mesti enek wong wadone. Mesti ada perempuan. Lah nanti kalau waktu sore gendera sing dipasang neng dhuwur omah dikibas-kibas nih ngeten. Ya. Apa meneh tambah kena angin, ngeten-ngeten ta? Itu menandakan sing di omah wong wadon, ya perempuan yang ada di dalam rumah siap untuk dikumpuli malam harinya. Cukup semalam, Pak. Niku legal. Niku apa bedanya kalian tempat pelacuran? Itu semuanya dimurnikan oleh Rasul SAW. Gak ada pernikahan seperti itu. Itu kaya dene perzinahan. Ya. Tapi uniknya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, di masa itu dari yang menjijikkan tadi itu, tapi mboten enten gambaran orang jahiliyah nikah niku sejenis. Lah kok saiki wonten pernikahan sing njaluk dilegalne lanang kambek lanang, wedok kambek wedok. Niku kan konslete ngluwi masa jahiliyah. Masa jahiliyah pernikahan tadi itu nggak ada mereka ya niat nikah sesama jenis itu mboten enten. Lah kok saiki malah njaluk dilegalno. Nah ini kalau masih ada berarti karakter kejahilan masih ada di kita, dan itu yang membuat kita lebih susah membentuk generasi sebagaimana generasi Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz begitu memurnikan kembali. Ya, di zaman Pak Lek ya, di zaman bapak-bapaknya menjadi khalifah,
Banyak yang hak-hak kaum muslimin yang dirampas dimurnikan lagi, dikembalikan lagi. Ya, ketika setiap beberapa pajak ya dari non muslim ya yang terlalu tinggi, yang terlalu membebani ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz pokoknya dirasa berat boleh didiskon ya. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu banyak sekali dari kaum non muslim yang memeluk Islam, sehingga dikhawatirkan negara nggak punya devisa pajak dari non muslim. Pada salah satu keberlangsungan duit negara itu dari mana? Dari pajak tapi non muslim Pak. Sesama muslim mboten enten pajak. Ya, gratis semua fasilitas untuk kaum muslimin. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, negara ora duwe pajak nggak masalah. Aku luwih seneng ketemu dulur-dulur seiman, seakidah. Ya wong sing awale kafir, awale musyrik mlebu Islam, kuwi tak senengi. Babakan negara ora duwe duit, ora apa-apa, nyawah bareng. Kurma sing akeh. Itu jawaban Umar bin Abdul Aziz. Kita kembali ke kebun, kita kembali membajak ya kurma dan membajak, artinya ngurusi peternakan dan pertanian. Tapi ternyata enggak, Allah berikan fasilitas dan bonus yang begitu melimpah ya, kaum muslimin siapapun mampu untuk membeli yang diinginkan meskipun harga itu tinggi Pak. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kestabilan ekonomi jenengan pilih barang-barang murah jenengan boten saged tumbas, nopo barang-barang niku luarang sedaya tapi kecil jenengan tumbas. Milih pundi? Jenengan pilih sing pundi? Barang murah kabeh Pak, sembako murah, minyak murah ya, bensin murah, semuanya murah tapi ra kuat tuku, nopo larang kabeh tapi kuat tuku? Sing pundi Pak? Nah normalnya kan jenengan pilih sing nomor kalih, arek larang ritak rapopo sing penting kuat tuku. Itu yang ada di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, jadi kestabilan ekonomi nggak harus semuanya itu murah, mboten Pak. Catatan ini semua rakyat kuat untuk membeli, itu yang menjadi patokan. Larang ritak rapopo ya, yang penting kan kuat tuku ya. Jadi zaman Umar bin Abdul Aziz itu semua rakyat mampu untuk membeli. Kenapa? Karena kestabilan ekonomi terjaga, dan itu karena pemimpinnya ya dan masyarakatnya dipimpin dengan model kekuasaan Qur'ani, kekuasaan yang bersumber dari Al-Qur'an, kekuasaan yang bersumber dari ajaran Rasul SAW. Saya minta ringkes setidaknya 2 menit ke depan Bapak-bapak Ibu-ibu untuk melengkapi lafadz jahiliyah dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bersolek ya sebagaimana solekannya masa jahiliyah. Bersolek ini artinya dandanan Pak, dandan jahiliyah niki nggih pengaruh terhadap generasi kesolehan kaya dene Umar bin Abdul Aziz. Jenengan ampun bayangno zaman riyen mboten enten stylish fashion. Enten Pak. Zaman riyen tuh enten fashion, sampai ada fashion jahiliyah. Ya, fashion jahiliyah niku nggih. Ngapunten, riyen warga perempuan ya niku ngerok alis niku termasuk fashion jahiliyah. Nggawe gelang sikil tapi metu neng khalayak ramai ya, memang sengaja ben ketok sikile sing apik. Ini termasuk fashion jahiliyah ya. Yang laki-laki juga memakai sutra ya, itu termasuk fashion jahiliyah. Ampun dikira zaman riyen niku mboten enten fashion. Ya, sampai ada profesi fashion niku enten Pak. Salon niku enten. Tukangnya nggih enten. Namine ya sampai di kita mung nami tiang Mas. Riyen sing babakan fashion profesi ini
julukane Masitoh. Teng niki Masitoh nama Bude Masitoh napa Salon Masitoh? Bude Masitoh. Hanya nama orang, Pak. Dulu itu Masitoh nama profesi. Ya, makanya profesi salonnya Fir'aun digadang-gadang masuk surga. Niku kan ketika mau nyusiri keluarga Fir'aun, jungkas apa? Sisir niku ceblok tiba, terus ketika ngambil ngucapne bismillah. Niku kalian Allah digadang-gadang mlebu surga. Siapa itu? Masitoh. Niku ampun nami tiang boten, niku nama profesi. Salon, hairstylist, ngoten lho, Pak. Fashion nih. Ya. Dados lek sakniki enten nami Masitoh niku jenengan cobi niku buka salon apa mboten? Lek Masitoh buka salon muslimah pas banget niku. Lah, jadi kalau fashionnya masih berkarakter jahiliyah, ya nggak bisa seperti hanya masa Umar bin Abdul Aziz kembali lagi. Yang terakhir adalah dalam surat Al-Fatah, hamiyatal jahiliyah, yaitu kesombongan jahiliyah. Apa yang dimaksud kesombongan jahiliyah? Fanatisme yang tidak tahu kesalahannya, yang tahu hanya pembenarannya. Pokoknya golonganku mesti bener, salah ritek tak belo. Itu namanya fanatisme yang membabi buta, dan ini termasuk karakter jahiliyah. Ini yang diperbaiki semuanya oleh Umar bin Abdul Aziz, dan semoga kita pun bisa sedikit demi sedikit memperbaiki ya 4 karakter jahiliyah ini, sehingga nantinya tahap demi tahap mengikuti model dan karakter daripada Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fasubhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.